Ini dia 8 susu yang akan kita bedah di video kali ini. Ada yang bisa nebak nggak nih ini apa aja? Assalamualaikum, welcome back to channel Fani Utami. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Di video ini kita akan lanjutin bedah 8 susu coklat dari total 16 susu sumber kalsium rasa coklat yang masuk ke dalam kategori list battle kali ini. Dan di video selanjutnya juga kita akan umumin siapa aja pemenangnya dari masing-masing kategori. Sebelum itu, aku tentu lebih menyarankan kalau teman-teman tuh mau konsumsi susu, kalian pilih aja yang tanpa gula tambahan alias tanpa sukrosa. Tapi di sini fase tiap orang itu tuh pasti beda kan. Nah, untuk kalian yang masih berproses pelan-pelan ngurangin gula, maka video ini cocok untuk bantu kalian menentukan nih mau pilih susu yang mana. Tetap manajemen gula dan manajemen asupan nutrisi hariannya tuh harus baik. Asupan gulanya jangan sampai lebih dari jatah gula harian. Lebih sedikit lebih baik. Kalian udah dewasa, kalian pinter-pinter. Aku yakin kalian bisa. Kalau bingung, aku sering banget bahas di IG dan TikTok aku, kalian bisa cek aja langsung. Ini dia 8 susu yang akan kita bedah di video kali ini. Pertama, Milko rasa coklat. Kedua, Cimory susu UHT coklat. Ketiga, Frisian Flax Swiss coklat. Keempat, Cimory rasa coklat almond. Kelima, Frisian Flax Belgian coklat yang low fat. Keenam, Greenfields rasa coklat. Ketujuh, Indomilk Kids rasa coklat. Last but not least, Ultra Mimi Kids rasa coklat. Ada favorit kamu nggak? Disclaimer dulu, video ini dibuat murni untuk edukasi dan dibuat untuk bantu kamu terbiasa lihat komposisi dan informasi nilai gizi, sekaligus memudahkan kamu untuk pilih susu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan budget kamu. Kalau kamu memang lagi cari susu, apa tiap hari harus minum susu? Ya enggak juga. Sumber nutrisi alami itu ada banyak kok, nggak harus susu. Pokoknya semua sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan juga kondisi kamu, oke? Karena list produk susu yang ada di battle ini adalah kemasan RTD alias ready to drink, jadi kita battlenya tuh berdasarkan satu kotak atau satu kemasan RTD itu. Soalnya behavior orang itu kalau minum satu kemasan RTD, itu tuh minumnya langsung dihabisin untuk diri sendiri. Jadi mau nggak mau, di video ini cara bedahnya itu mengikuti behavior. Kalau ada yang ketinggian, misalnya gulanya ketinggian, atau makro dan mikronutriennya itu kerendahan, maka nanti bisa di-adjust aja untuk ukuran kemasan RTD-nya. Kita mulai dengan bedah Milko rasa coklat 200 ml. Komposisinya ini susu rekonstitusi. Jadi campuran air, susu bubuk 8%, dan ada susu skim bubuk 3%. Ini maksudnya sama aja kayak kamu bikin susu bubuk dan dicampur air. Kurang lebih kayak gitu. Kesimpulannya, kandungan susu di Milko yang ini tuh dikit banget. Cuma sekitar 11% dari 200 ml ini. Dominannya adalah air. Untuk takaran sajinya, ini sesuai dengan total satu kemasan. Ini list makronutriennya. Mirip kayak susu pada umumnya. Gulanya 22 gram, gabungan dari 13 gram sukrosa dan 9 gram laktosa. Ini dia list mikronutriennya. Kandungan kalsiumnya lumayan, 25% dari AKG atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 275 mg. Vitamin D-nya juga lumayan tinggi, yaitu 35% AKG. Kalau dikonversi itu jadi sekitar 210 IU. Vitamin B1 juga tinggi, sekitar 75% AKG. Vitamin B2-nya juga tinggi, sekitar 55% AKG. Dan ada kandungan zincnya 20% AKG atau kalau dikonversi sekitar 2,6 mg. Berikutnya, Cimory susu UHT rasa coklat 250 ml. Komposisi utamanya di sini adalah air, dicampur susu sapi segar 20%, ditambah susu bubuk full cream, padatan susu, dan susu skim bubuk. Lalu ditambahin juga nih sama premix vitamin. Jadi ini masuk ke dalam kategori susu fortifikasi alias susu yang kandungan nutrisinya itu diperkaya. Kemasannya 250 ml, tapi kalau lihat di sini itu informasi nilai gizinya cuma untuk 125 ml. Artinya semua angka yang kamu lihat di informasi nilai gizi ini harus kamu kali 2. Agak repot ya. Kenapa nggak langsung 250 ml aja? Ini makronutriennya setelah dikali 2. Total kalorinya 220 kilokalori. Makronutrien yang lain itu mirip-mirip sama susu yang lain. Makronutrien yang lain itu mirip-mirip sama susu pada umumnya. Gula totalnya 20 gram, gabungan dari sukrosa 12 gram dan juga laktosa. Nah, di sini laktosanya tuh nggak ditulis di label, tapi gampangnya tinggal dikurang aja. Jadi 20 dikurang 12, maka laktosanya kurang lebih adalah 8 gram. Ini mikronutrien
mikronutriennya, kalsiumnya lumayan tinggi 30% AKG, atau kalau dikonversi ini tuh jadi sekitar 330 mg. Vitamin D-nya juga lumayan tinggi, yaitu 40% AKG, atau kalau dikonversi ini tuh jadi sekitar 240 IU. Ada zincnya 8% AKG, dan zat besinya 20% AKG. Nah, zinc sama zat besi itu tuh kalau dikonsumsi bareng, dia akan kompetisi di pencernaan. Jadi kayak berebutan nih, siapa nih yang diserap. Makanya sebenarnya sih baiknya dipisah untuk konsumsinya. Bukan karena bahaya, tapi lebih karena sayang aja jadi kurang optimal untuk penyerapannya. Frisian Flax Swiss Chocolate 225 ml. Komposisi utamanya susu, gabungan dari susu segar, skim bubuk, lemak susu, dan juga bubuk whey. Totalnya itu 52% dan dicampur dengan air. Ditambah 3 mineral dan 9 vitamin di susu ini, jadi ini juga masuk ke dalam susu fortifikasi, alias susu yang sudah diperkaya dengan nutrisi tambahan. Satu kemasan 225 ml ini satu takaran saji, jadi angka di label informasi nilai gizinya ini udah sesuai, nggak perlu dikali lagi. Ini makronutriennya mirip-mirip dengan susu pada umumnya. Gulanya 20 gram. Ini gabungan dari sukrosa 12 gram dan juga laktosa 8 gram. Ini mikronutriennya. Kalsiumnya lumayan tinggi 20% AKG, atau kalau dikonversi sekitar 220 mg. Vitamin D-nya 25% AKG, atau kalau dikonversi jadi sekitar 150 IU. Vitamin yang lain oke. Di labelnya nggak ditulis ada kandungan zinc maupun ada kandungan zat besi, jadi nggak tahu. Berikutnya Cimori, susu UHT rasa coklat almond 250 ml. Komposisi utamanya itu air, dicampur susu sapi segar 20%, ditambah lagi susu bubuk full cream, padatan susu skim bubuk, komposisi gulanya di urutan ketiga. Ada premix vitamin di komposisinya, artinya ini juga adalah susu fortifikasi. Takaran sajinya 125 ml, tapi kemasannya 250 ml. Lagi-lagi kita disuruh menghitung, guys. Ini makronutriennya mirip-mirip dengan susu pada umumnya. Kalau gula totalnya 20 gram, ini juga gabungan dari 12 gram sukrosa dan 8 gram laktosa. Ini emang nggak ditulis laktosanya, tapi tadi inget caranya tinggal dikurang aja. Ini mikronutriennya, kalsiumnya lumayan tinggi 30% AKG, kalau dikonversi ini tuh jadi 330 mg. Vitamin D-nya 40% AKG, kalau dikonversi jadi sekitar 240 IU. Ada zinc 12% AKG dan zat besi 12% AKG juga. Lagi-lagi ini mereka kalau di saluran ternak kita bakalan kompetisi nih penyerapannya. Jadi penyerapannya nggak akan optimal dan akan banyak juga yang kebuang. Berikutnya Frisian Flag yang low fat Belgian chocolate 225 ml. Komposisi utamanya air, dicampur susu segar 22,5%, skim bubuk dan juga bubuk whey. Jadi totalnya itu 28% untuk susunya. Ditambah kalsium susu, 9 vitamin dan 1 mineral. Jadi ini juga masuk ke dalam susu fortifikasi. Takaran saji sesuai dengan kemasan, jadi udah nggak perlu dikali lagi. Makronutriennya mirip dengan susu lain. Gulanya 21 gram. Gabungan dari 9 sukrosa dan 9 laktosa. Tapi kalian bisa lihat ya, 9 gram sukrosa dan 9 gram laktosa di sini, itu tuh kalau dijumlahin kan 18 ya. Tapi gula totalnya itu 21 gram. Nah, kalau kalian cek lagi di bagian komposisi, itu ada fruktosa. Jadi, kemungkinan 3 gramnya itu dalam bentuk fruktosa. Untuk mikronutrien, kalsiumnya 20% AKG, atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 220 mg. Vitamin D-nya 25% AKG, atau kalau dikonversi itu jadi 150 IU. Zinc dan zat besinya di sini nggak tertulis. Berikutnya Greenfields Chocolate 200 ml. Komposisi utamanya susu segar 51%, dicampur air. Ditambah lagi nih susu skim bubuk. Gulanya itu dikomposisi di urutan ketiga. Takaran saji dan kemasannya itu sesuai, jadi kita nggak perlu kali lagi. Ini makronutriennya mirip dengan susu lain. Gulanya 20 gram, gabungan dari 12 gram sukrosa dan 8 gram laktosa. Ini untuk mikronutriennya. Kalsiumnya 20%, atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 220 mg. Vitamin D-nya 30% AKG, atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 180 IU, dan ada kandungan zinc dan zat besi yang sama-sama 6% dari AKG. Indo Milk Kids Coklat 190 ml. Komposisi utamanya susu rekonstitusi. Nah, susu rekonstitusi ini mirip apa? Tadi
Yes, merek Milko. Jadi susu rekonstitusi itu, kalau yang di Indomilk, itu susu full krim bubuknya 7,3%, susu skim bubuknya 1,4%. Jadi ini kandungan utamanya itu adalah air dicampur susu, dengan total kandungan susunya hanya 8,7%. Di komposisinya ada pewarna makanan sintetik ada 4. Takaran saji sesuai dengan kemasan. Jadi nggak perlu dikali, makronutriennya mirip dengan susu yang lain. Gula totalnya 17 gram, gabungan dari 11 gram sukrosa dan 6 gram laktosa. Mikronutriennya, kalsiumnya 15% AKG atau kalau dikonversi jadi sekitar 165 mg. Lumayan tapi nggak begitu tinggi. Vitamin D-nya 15% AKG atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 90 IU. Ada zincnya 4% AKG tanpa zat besi ya. Di sini zat besinya nggak ditulis. Last but not least, si paling mungil ini nih. Jadi dia satu-satunya yang kemasannya 125 ml di battle susu kita kali ini. Ultra Mimi Kids rasa coklat. Ini sengaja aku masukin juga karena di battle sebelumnya banyak banget yang request untuk aku bedah ini. Masih bisa kita masukin di list walaupun ukurannya lebih kecil ya daripada yang lain. Nih paling mini sendiri 125 ml. Nggak apa-apa, kita tetap battle sesuai dengan ukuran kemasannya. Komposisi utamanya susu sapi segar 90% tanpa dicampur air. Ditambah lagi susu bubuk tanpa lemak dan susu bubuk full cream. Sukrosa alias gula di komposisinya itu urutannya kedua. Takaran saji dan ukuran kemasannya sesuai, jadi kita udah nggak perlu kali lagi. Makronutriennya sedikit lebih rendah. Wajar karena memang jumlah mililiternya tuh lebih kecil dan kita bandinginnya berdasarkan kemasan. Tapi walaupun kecil, gulanya lumayan tinggi, ada di 15 gram. Gabungan dari 5 gram sukrosa dan 9 gram laktosa. Persentase gula pasirnya masih lebih kecil daripada gula alaminya. Ini mikronutriennya, kalsiumnya 15% AKG atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 165 mg. Vitamin D-nya lumayan, 25% AKG atau kalau dikonversi itu jadi sekitar 150 IU. Ada zat besi tanpa zinc. Kalau kalian yang masih berproses mengurangi gula, susu ini anjuran konsumsinya sama. Sama-sama boleh diminum untuk anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Walaupun ukurannya beda-beda dan ada juga ukurannya yang kecil, itu anjuran minumnya juga sama. 1 kotak aja maksimal ya. Dan jangan setiap hari, karena ada gula tambahannya. Untuk yang mau minum susu, pelan-pelan kalian bisa coba nih untuk transisi, untuk pilih susu yang tanpa gula tambahan. Dan sebaiknya pilih susunya tuh yang cair. Dengan kandungan susu kalau bisa 100%. Selesai sudah bedah susu kali ini. Jangan lupa nanti ke poin pemenangnya dari list susu ini di episode Battle 16 susu sumber kalsium rasa coklat ya. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video menarik di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.